Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardiansyah. Kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Indonesia, yaitu penulisan karya tulis ilmiah. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, deskripsi umum dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Karya tulis ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang disusun berdasarkan proses pengamatan dan analisis yang mendalam terhadap suatu objek. Nah, untuk dapat menyusun karya tulis yang baik, seorang penulis harus mampu memenuhi komponen-komponen yang wajib dipenuhi dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Komponen-komponen yang terdapat dalam karya tulis disesuaikan dengan struktur atau sistematika yang diinginkan. Penyusunan karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai model ataupun bentuk. Penentuan atau pemilihan bentuk dalam penyusunan karya tulis ilmiah disesuaikan dengan tujuan penulis. Penulis dapat memilih berbagai model yang biasa dipakai untuk menyusun karya tulis ilmiahnya. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenisnya ada dua. Yang pertama adalah makalah atau paper. Makalah sendiri adalah tulisan yang memuat pembahasan dari sebuah topik tertentu dengan dukungan data dan argumen yang valid dan kuat, dan memiliki bagan dan kerangka dalam penulisannya. Sedangkan yang kedua adalah skripsi atau tugas akhir. Skripsi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang sarjana yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Lebih lengkapnya, penulisan makalah atau paper sendiri yang pertama itu bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, di mana latar belakang menjelaskan alasan pemilihan tema dalam penulisan makalah. Latar belakang dalam setiap penulisan karya tulis ilmiah sebaiknya ditentukan secara mandiri berdasarkan pemikiran dan pengamatan yang dilakukan dalam pemilihan tema. Dengan demikian, penjelasan alasan yang ditulis sesuai dan dapat diterima secara logis oleh pembaca. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Bagian ini berisi rincian permasalahan yang akan dibahas agar mendapat solusi atas permasalahan yang ditulis dalam latar belakang. Kalimat yang ditulis dalam rumusan masalah biasanya menggunakan jenis kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana, apa, atau mengapa. Lalu yang ketiga adalah tujuan. Tujuan sendiri berisi rincian hasil yang direncanakan akan didapat oleh peneliti jika pembahasannya ditulis secara rinci dan relevan dengan rumusan masalah yang sudah ditulis pada bagian sebelumnya. Yang keempat adalah manfaat. Bagian ini berisi manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan makalah tersebut, baik bagi mahasiswa maupun pihak-pihak terkait. Lalu yang kedua adalah bagian pembahasan. Bagian pembahasan ini berisi penjelasan permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Jumlah penjelasan sesuai dengan jumlah permasalahan yang disebutkan dalam rumusan masalah. Lalu yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan saran yang menjelaskan secara menyeluruh dan singkat sesuai penjelasan yang telah disampaikan dalam pembahasan. Lalu penjelasan penulisan skripsi atau tugas akhir. Hampir seperti pada paper atau makalah, bagian pendahuluan atau bab 1 diisi oleh latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan ditambah oleh definisi operasional. Definisi operasional sendiri menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Bagian ini bukan komponen yang bersifat wajib. Lalu yang kedua adalah bagian teori, yaitu bab 2 tinjauan pustaka atau dasar teori. Bagian ini berisi penjelasan dasar teori yang dijadikan sebagai rujukan terhadap objek-objek yang akan diteliti. Lalu yang ketiga adalah bagian metode penelitian atau bab 3 metode penelitian. Metodologi penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana serta cermat dengan tujuan mendapatkan fakta serta simpulan sehingga dapat memahami, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Lalu yang keempat adalah bagian hasil laporan penelitian atau bab 4, yaitu pembahasan tentang hasil dari penelitian tersebut. Lalu yang terakhir adalah bagian penutup, yaitu bab 5 penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran serta garis besar dari penelitian tersebut. Oke, selanjutnya penulisan kutipan. Kutipan sendiri adalah pinjaman kalimat atau pendapat atau ide ataupun gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Sekarang kita masuk ke pengutipan catatan tengah atau body note. Pengutipan dari sumber utama. Pada kutipan disebutkan
nama penulis atau editor, cukup nama belakangnya saja. Lalu tahun terbit, sumber referensi. Yang ketiga, halaman yang dikutip. Berikutnya, prinsip pada pengutipan. Bila ada kesalahan dari naskah asal, biarkan saja padanya dan beri tulisan singkat SIC tanda seru. Lalu, prinsip yang kedua adalah boleh menghilangkan bagian yang dikutip, asal tidak mengubah makna dan digantikan dengan titik 3. Selanjutnya, pengutipan sumber kedua. Merupakan pengutipan dari sebuah sumber, baik itu buku, skripsi orang lain, atau sumber yang lain dan ditandai dengan kata dalam. Contohnya sebagai berikut. Beberapa penulis buku seperti King, buka kurung, dalam Pratama 2013-2029 seperti itu. Lalu masih pada pengutipan catatan tengah atau body note, dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dilakukan dengan menulis penjelasan atau ide orang lain dengan tulisan yang sama persis seperti sumber aslinya. Kutipan langsung ini dibagi menjadi dua, yaitu kutipan panjang dan kutipan pendek. Kutipan pendek berisi atau ciri-cirinya seperti berikut. Kutipan tidak lebih dari 4 baris. Lalu kutipan diintegrasikan ditulis langsung dengan teks yang lain. Yang ketiga, jarak kutipan sama dengan jarak baris teks yang ada, atau 2 atau 1,5 spasi. Yang keempat, kutipan diapit dengan tanda kutip. Lalu kutipan panjang, ciri-cirinya adalah yang pertama, merupakan kutipan 4 baris atau lebih. Yang kedua, kutipan dipisahkan dengan badan teks. Yang ketiga, kutipan panjang tidak selalu menggunakan tanda kutip, atau boleh ada ataupun boleh tidak ada. Yang terakhir, seluruh kutipan diletakkan menjarak ke dalam atau sekitar 5-7 ketukan. Yang selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dilakukan dengan mengambil gagasan atau ide dari sumber tertentu, tetapi diungkapkan dengan bahasa pengutipnya. Ciri-cirinya atau syaratnya adalah pengutipan hanya ide pokoknya saja, bahasa kutipan dengan bahasa sendiri. Lalu, kutipan diintegrasikan dalam badan naskah atau teks. Yang ketiga, jarak bagian kutipan sama dengan jarak badan teks lainnya. Yang terakhir, kutipan tidak menggunakan tanda kutip. Oke, selanjutnya pengutipan catatan kaki atau footnote. Metode pengutipan catatan kaki sendiri ditulis secara lengkap pada setiap halaman bagian bawah, tetapi pada bagian kalimat yang menggunakan rujukan atau kutipan cukup diberi tanda atau simbol angka sesuai urutan sejak awal kutipan dengan ukuran kecil di bagian kanan atas. Komponen-komponennya sendiri, yang pertama ada nama lengkap. Jika ada, tambahkan gelar dan penulisan nama tidak dibalik. Lalu, judul buku atau tulisan yang dijadikan sumber atau referensi. Selanjutnya, kota atau tempat sumber atau referensi tersebut dipublikasikan. Lalu, penerbit atau media yang mempublikasikan sumber atau referensi tersebut. Selanjutnya, tahun terbit sumber atau referensi tersebut. Yang terakhir adalah halaman letak kalimat yang dikutip pada buku yang diterbitkan atau jika media publikasi tulisan yang dijadikan sumber adalah buku. Oke, catatannya, jika referensi yang ditulis sebagai sumber didapat dari sumber online atau internet, penulisan footnote dapat ditulis dengan urutan nama, judul tulisan, alamat akses sumber atau referensi, tahun publikasi, dan waktu aksesnya. Lalu selanjutnya, jika sumber referensi sama dengan sumber sebelumnya, tepat di atasnya, penulisan footnote cukup ditulis dengan kata atau istilah ibid. Kemudian, jika sumber yang akan ditulis sama dengan sumber sebelumnya, tetapi melewati satu sumber lain, penulisan footnote cukup ditulis dengan istilah objek. Oke, yang selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan data referensi buku yang digunakan sebagai rujukan dan sumber teoretis yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah, baik makalah maupun karya tulis ilmiah yang didasarkan pada kegiatan penelitian. Urutan penulisan daftar pustaka sendiri yaitu nama, tahun terbit, judul tulisan, tempat terbit, dan penerbit. Berikut contohnya.
Penulisan nama apabila terdapat satu penulis. Penulisan nama satu penulis dalam satu buku hanya dengan membalik nama dengan menempatkan nama paling belakang ke depan. Selanjutnya diurutkan dari nama terdepan. Contohnya seperti berikut ini. Lalu yang kedua, apabila penulisan nama yaitu dua penulis. Penulisan nama dua penulis dalam satu buku dengan membalik semua nama penulisnya. Contohnya seperti berikut ini. Dan yang ketiga adalah apabila penulisan nama lebih dari dua penulis. Penulisan nama lebih dari dua penulis tetap ditulis semua sesuai nama penulis referensi atau sumber bacaan yang dibaca. Contohnya seperti berikut ini. Oke. Yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber. Ada dari sumber buku, contohnya seperti ini. Lalu sumber jurnal penelitian, agak panjang seperti ini, dan sumber artikel dari koran, seperti contoh-contohnya. Lalu sumber karya tulis yang tidak diterbitkan, seperti ini. Contohnya dari jurusan Teknik Mesin UMY. Lalu sumber artikel dari koran, contohnya seperti ini. Dan dari sumber-sumber lainnya seperti sumber internet. Namun perlu diperhatikan, setiap penulisan daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada setiap instansinya sendiri-sendiri. Jadi penggunaan daftar pustaka akan lebih baik jika memperhatikan pedoman dari instansinya masing-masing. Seperti itu. Mungkin itu saja sedikit presentasi materi bahasa Indonesia dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.